Iya. Sistem tatap muka dengan sistem online. Oh, secara daring. Di sekolah memang diajarkan karakter, tetapi di pramuka itu lebih ditekankan lagi karakternya. Dari Kuburaya sering ikut tingkat nasional. Iya, bahkan internasional. Internasional. Peroleh trofi itu 3 Kak. Jadi juara umum 2. Iya. Juara umum 2. Juara umum 2. Se-Kalimantan Barat, se-internasional tadi itu yang 3 negara itu. Sejenak kita, dialog asik. Halo sahabat Sekda Koptes, jumpa lagi di Sejenak Kita Dialog Asik. Kali ini kita kehadiran dari para pimpinan-pimpinan pramuka di Kabupaten Kuburaya. Hadir di sini Kak Sab, beliau sebagai unsur Mabicap di Kuarcap Kuburaya. Kemudian ada Kak Sar, beliau ketua harian di Kuarcap Kuburaya. Kemudian ada Kak Udin, beliau adalah sekretaris di Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kuburaya. Selamat malam kakak sekalian. Selamat malam. Terima kasih telah berkenan hadir di Sekda Podcast. Kali ini kita pengen ya berbincang-bincang, dialog secara asik saja, santai. Ya. Gimana Kak Sab? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Kak Sab ini kalau dilihat usia di antara kita ini beliau paling muda ini ya. Paling muda. Semangatnya luar biasa. Paling muda. Kelihatan waktu mudanya Kak Sab ini di pramuka pasti luar biasa nih. Iya. Aktif sehingga bisa awet muda ya. Awet muda. Karena dipanggil kakak terus. Dipanggil kakak terus. Kalau di rumah dipanggil kakek. Oh, iya. Kalau di kantor dipanggil kapak. Kapak. Iya, iya. Kak Semua dengan Pak. kakak semua ya. Di apa Mabicap Kuburaya Iya. itu berapa banyak personil di sana, Pak? Seluruhnya termasuk unsur-unsur pejabat Kak. Oh, Pejabat pejabat pemerintah kabupaten. Dari unsur Mabicapnya itu Pak Bupati. Nah, baru turun ke Waka. Sebenarnya Waka itu di dalam struktur tidak masuk beliau itu. Jadi barulah turun ke dinas. Dinas juga. Iya. Ya. Masuk unsur Mabicap itu ya. Iya. Yang Mabicap inilah yang membina Ya, Kuartir Cabang sesuai ini, dengan struktur ya, ya. atau petunjuk penggaraan di dalam gerakan pramuka yang dikeluarkan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka itu, ini memang unsur-unsur pemerintahan itu kepala daerahnya ya terlibat secara langsung kan. Bagi Mabicap. Iya. Kenapa pertimbangan itu? Kan beliau sibuk gitu. Ya memang pada dasarnya kan beliau kan memberikan secara organisatoris ya dukungan Sebagai pembina ya. sebagai pembinaan Memang wilayahnya. struktur itu disusun dari pusat memang ya. Ya memang dari pusat Kuartir Nasional itu udah Ya, ya, seperti itu. Kornas. Ya, makanya jenjangnya dari presiden selaku ketua Mabinas yang disebut juga sebagai Bapak Pramuka utama gitu. Nah, baru turun para gubernur. Nah, gubernur jadi Mabida. Nah, jadi kalau unsur pemerintahan secara utuh, menteri kan ada pembantunya, menteri. Iya. Nah, tapi itu hanya sekedar membantu presiden itu, ya mereka hanya sebatas tugas saja. Gitu. Seperti contoh misalnya Menteri Pemuda dan Olahraga misalnya. Kan. Iya. Nah, dia masuk unsur Mabinas. Mabinas. Iya. Kalau di provinsi tadi, dinas-dinas provinsi, Iya. Mabidanya. Mabida dilibatkanlah di sana. Ya, ya. Nah, ini kalau kita lihat
gerakan pramuka di Kabupaten Kuburaya ini. Iya. Ya Kak ya. Kak Sar sebagai ketua harian ini ya. Ini apa saja ini yang ditampilkan, aktivitas apa di kepramukaan Kuburaya ini? Untuk sampai saat ini banyak kegiatan yang kita tampilkan itu, baik di tingkat Kuarcapnya sendiri sampai ke tingkat nasional. Nah, itu. Jadi Kuburaya sering ikut tingkat nasional. Iya, bahkan internasional. Internasional. Contohnya kemarin kita Di tahun ini ada? Ya, baru-baru saja yang lalu 3 bulan kita di PPI di pertemuan internasional pemuda internasional itu di yang pemuda pesisir itu ya. Pesisir itu Di Paloh. di Paloh itu di Paloh, Kabupaten Sambas Sambas ya? itu. Sambas. Iya. Nah, ada lagi satu lagi itu memang di Kedah. di Kedah, Malaysia, Penang. Penang. Di Penang, Malaysia. Di Penang. Ya, di Penang, Kedah, Malaysia. Juga Kuburaya, Kuarcap Kuburaya berkontribusi. Salah satu Ikut serta. Ikut serta. peserta didiknya ikut sana. Kalau ke event internasional itu berarti mewakili Indonesia. Indonesia ya? Iya, mewakili Indonesia. Mewakili Indonesia. Luar biasa juga ya, dari Kuarcap Kuburaya bisa ikut mewakili Indonesia di event internasional ya. Ya, alhamdulillah itu berkat Ya, dukungan pihak berapa elemen pemerintah. lah, semua elemen, semua pihak, baik dari pemerintahnya maupun dari unsur-unsur ya, terutama unsur intinya itu ya Kuarcap itu sendiri. Ya. Itu berkolaborasi untuk dapat Memang melahirkan kegiatan, anak-anak yang memang mempunyai kualitas yang bisa untuk Tampil. ditampilkan, bersaing menguasai, secara bersaing secara nasional gitu ya. secara internasional mereka mampu. Ya, kalau di internal kuartir cabang sendiri sampai ke bawah, sampai ke Kuaran, Gudeg. Mungkin tadi di dinas-dinas ada saka-saka segala macam. Ini aktif juga? Alhamdulillah sekarang ini kita aktif, terutama kalau di tingkat Gudeg semua Kuaran itu semangatnya luar biasa. Ada berapa? Kuaran 9. 9. Sesuai dengan jumlah kecamatan. Sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Kuburaya. Oke. Nah, seperti itu. Dan mereka di dalam kegiatan-kegiatan tidak pernah tidak ikut, walaupun termasuklah Kuaran yang terjauh lah gitu, terjauh seperti Batu Ampar, Terentang, itu kan lintas sungai, daerah kepulauan. Tapi mereka untuk pramuka mereka tetap mengirimkan. Berarti di lokasi-lokasi mereka juga aktif itu gerakan pramukanya ya. Alhamdulillah, mereka bisa ikut. Ya, alhamdulillah sampai saat ini sesuai dengan laporan ataupun info-info yang kita dapat dari pihak Kuaran, unsur-unsur Kuaran, mereka aktif semua. Aktif ya. Aktif. Sampai itu ditampilkan ya di LT mereka datang semua. Mengutus lah. Nah, untuk ke LT 3 dan LT 2 itu. Termasuk dalam rangka Hari Pramuka. Termasuk di dalam Hari Pramuka yang kemarin itu masing-masing Kuaran luar biasa. Kita itu melaksanakan itu Kak, yang kemarin waktu Kuarda itu ada 2 sistem. Sistem tatap muka dengan sistem online. Oh, secara daring. Secara daring. Secara daring itu era digital sekarang. Era digital mereka hadir hanya ya seperti kita ini tidak datang, tapi mereka ramai. Antusiasnya. Nah itu yang kalau kita lihat di sisi memang di daerah Kabupaten Kuburaya, Kuarcap Kuburaya itu gerakan pramuka bisa aktif seperti itu, bersemangat seperti itu, terstruktur, terencana dengan dukungan pembiayaan segala macam. Itu dari mana? Sebagai organisasi ada iuran, ada
Begini, kalau secara umum memang kepramukaan itu tidak ada biaya yang signifikan, yang dari mana. Mereka itu berpatokan dengan suka dan rela. Namun ada kemitraan yang memang sampai hari ini pembinaannya itu dari Pemda. Pemda memberikan ruang, Pemda yang memberikan ruang melalui Dinas Disporafar. Di situ ada dialokasikan lah. Bidang kepramukaan di situ, Bidang kepemudaan. kepemudaan dan olahraga itu ada kasihnya di situ adalah kasih kepramukaan. Nah, di sana jalurnya pemerintah memberikan bantuan. Dan dana itulah yang kita kelola semaksimal mungkin, sehingga kolaborasi ini terbangunlah pramuka tadi itu, semangat pramuka yang tadinya dikatakannya apa? Tidur. Sekarang kegiatan sudah terbangun. Bahkan kemarin kita mendapat informasi yang juga luar biasa dari Disporafar. Disporafar itu mendapat dampak yang signifikan dengan kegiatan yang dilakukan oleh pramuka bekerja sama dengan tadi itu. Melalui pembinaan dari Pemda tetap jalan. Masalah finansialnya lah. Tetapi masalah pelaksanaannya ya unsur-unsur daripada andalan-andalan Kuarcap. Nah, itu yang berjibaku. Tapi kalau yang masalah teknis dan modal istilahnya dukungan dana itu memang dari Disporafar yang memberikan bantuan itu. Ya, pada hakikatnya itu adalah Pemda juga. Jadi kalau tanpa campur tangan Pemda, kami rasa agak sulit juga kita akan melakukan kegiatan-kegiatan, karena setiap kegiatan itu tidak lepas dengan pembiayaan. Ini kalau dalam organisasi katanya pembiayaan ini darahnya organisasinya. Kalau darahnya nggak ada, itu kalau darah nggak ada, pucat ya. Pucat pasti. Itu pucat pasti. Tapi secara organisatoris tadi ya Kak Udin ya. Ini tentu administrasi dari Kuarcap sampai ke bawah ini terbina secara tertib ya. Alhamdulillah. Mengingat di dalam pramuka itu ada program kerja yang memang disampaikan kepada seluruh anggota dari tingkat cabang sampai ke ranting, dan itu dilakukan melalui tatap muka langsung, bahkan bisa yang online. Dan itu memang sudah diagendakan di dalam program kerja, terutama di Kuarcap cabang Kuburaya. Bahkan agenda di Kuarcap itu kami sampaikan ke Kuartir Ranting agar minimal sesuai antara agenda Kuarcap cabang Kuburaya dengan Kuartir Ranting. Jadi kami tidak akan melepas di Kuartir Ranting untuk membuat program yang barangkali tidak sesuai arah di Kuartir cabang. Itu direncanakan untuk jangka waktu setahun juga? Betul. Untuk selama ini yang dipakai 5 tahun, tetapi nanti hasil munas terbaru ini mungkin ada perubahan kan, mengingat hasil dari refleksi program 5 tahun sebelumnya kurang efektif. Jadi di hasil munas terbaru ini diberikan keleluasan untuk per tahun kan. Jadi agar setiap tahun itu programnya dapat tercapai utuh dan lengkap, bisa dievaluasi. Betul, bisa evaluasi dan bisa dilanjutkan ke program kedua di tahun kedua. Tapi nyambung dengan tadi program di Kuarnas, di Kuarda tadi nyambung. Baik, siap Kak. Untuk program memang secara struktural, Kuartir Nasional, Kuarda, Kuarcap, Kuartir Ranting. Jadi informasi itu secara berkelanjutan, berkesinambungan, dan selalu up to date untuk hal berkenaan dengan organisasi. Bahkan salah satu program itu adalah pembinaan dalam bentuk pengadministrasian kan? Itu yang diutamakan. Selain di program itu juga ada program tentang Bina Muda, Bina Wasa, dan untuk yang lainnya kan. Jadi itu yang membuat
semua program itu berjalan dengan baik dan benar. Ya, teradministrasi kan. Iya, siap. Ya emang mesti terbina administrasinya. Iya. Organisasi kalau administrasinya amburadul, kacau nanti. Iya. Bahkan kan untuk pembinaan tersebut kan ada musyawarah kan. Jadi musyawarah yang memang dilaksanakan oleh setiap Portiranti. Ya itu yang jiwanya pramuka itu selalu bermusyawarah ya. Bahkan ada yang lebih kecil itu namanya raker kan, rapat kerja. Itu yang membuat kami mengetahui. Karena ketika Portiranti mengadakan rapat kerja, Kuarcap akan diundang. Begitu juga sebaliknya ketika Kuarcap mengadakan rapat kerja, Kuarda diundang. Bahkan Portiranti bagian dari Kuarcap itu diundang juga. Jadi itu yang membuat program itu bisa berjalan. Nyambung, ya. Selain tadi disampaikan oleh Pak Kak Ketua Harian dan unsur Mabicap, pendanaan memang penting. Tetapi alhamdulillah pramuka ini sukarela tapi insya Allah berjalan. Iya. Saya dapat bayangkan itu ya. Apalagi wilayah Kuburaya yang luas ini ya, pelosok-pelosok tadi bisa aktif sampai ke event internasional bahkan bisa diikuti. Betul. Amin. Nggak mungkin itu hanya bersumber pembiayaan dari Pemda saja. Betul. Tapi memang itulah kekuatan pramuka ya. Pokoknya jadi itu ya. Iya, betul. Dengan kegotong royongannya. Betul. Itu yang sama. Ya, musyawarahnya, Betul. semangatnya ya. Itu jadi itu. Bahkan satu lagi barangkali kenapa pramuka bisa berjalan walaupun dananya kecil, karena di dalam kepramukaan ada namanya TKK khusus menabung kan. Jadi TKK itulah yang berfungsi untuk memberikan pembelajaran dan informasi bahwa pramuka rajin menabung, efeknya adalah kegiatan bisa berjalan lancar. Gitu kan. Jadi anggota-anggota pramuka itu dengan program itu semua harus diarahkan menabung itu ya. Betul, karena ada bentuk penghargaan yang melekat pada pramuka tersebut yang disampaikan dalam bentuk TKK Kak, di dalam SKU Kak. Itu yang membuat pramuka yakin dengan pendanaan dan bisa dilaksanakan kegiatan apapun bentuknya. Apapun laksana gitu ya. Siap. Luar biasa. Siap. Iya, semangat pramuka luar biasa itu. Iya. Ya nggak sampai kalau dilihat dari apa dasar dharma pramuka itu. Ya, dasar dharma hemat, cermat dan bersahaja itu. Iya. Hemat, cermat itu. Dan itu rajin, terampil dan gembira. Ini unsur gembiranya nih. Bahagia di situ aja. pramuka itu ngikuti perkembangan kan. Iya. Perkembangan zaman. Tadi kalau kita dulu masih pramuka sejak kecil, dulu kan jalan kaki saja itu. Iya. Makanya kadang-kadang yang tidak kuat mental, pramuka jalan kaki, pramuka tak bergaji, ya karena prinsip sukarela itu. Malah dijadikan lagu penyemangat gitu ya. Itu dulu. Bukan melemahkan mental. Jadi memang sejak awal itu jadi anggota pramuka kan itu kan belum ada masuk di lingkungan lembaga pendidikan formal saat itu. Sifatnya ya berbagai macam sekolah dan instansi tertentu saja yang mau menggerakkan itu pada waktu itu. Jadi begitu menjelang mungkin setelah tahun 70-an itu baru nampak meningkat, ya termasuk kita di Kalimantan Barat itu kan pramuka sudah masuk di lingkungan sekolah. Itu diawali zamannya diwajibkan di sekolah. Memang mahasiswa di Untan. Jadi kurikulum. Iya. Waktu itu belum bentuk kurikulum. Cuman ada mungkin penanaman khususnya para pimpinan kita di tingkat perguruan tinggi itu. Waktu itu terkenal itu kan Untan. Untan itu kan oleh Pak Adari Nawawi. Rektor. Ya dulu itu kan, itu memang mahasiswa itu turun ke sekolah-sekolah, semua fakultas malahan pada itu belum FKIP belum. Jadi pembina, pelatih. Ya turun seperti menerapkan lah gitu. Jadi itu begitu juga didukung oleh kepala dinas dulu namanya Kakanwil ya. Kanwil Dikbud di provinsi itu zamannya Pak
penggawean. Penggawean. Oh itu memang didorong. Di sosialisasi Iya. didorong. Nah, tapi sepanjang itu sekarang meningkat lah. Iya. Akhirnya mungkin pihak pusat, ya, terutama mungkin dipandang penting karena pembentukan karakter itu. Nah, ini. Jadi barulah ada dimasukkan ke kurikulum itu. Iya. Nah, jadi dipandang memang penting gitu. Karena anak-anak yang ikut pramuka ini lebih banyak mengamalkan dasar dharma itu. Iya. Jadi untuk mengatasi jangan sampai terikut-ikut demo, tapi di pramuka tidak berani itu. Karena menanamkan. Nah, itulah contoh. Jadi mungkin saat ya zamannya Kak Mabina itu Presiden Soeharto itu mungkin memandang itu penting. Jadi berkembang ya. Sampailah saat ini. Nah, jadi memang banyak perubahan-perubahan itu karena situasi. Ya. Maka tadi dengan adanya penggunaan HP, kalau dulu kan enggak hanya sandi aja, Iya. semapol, ya. morse. Jadi itu makin meningkat. Orang yang jelajah dulu jalan kaki itu yang jelajah, yang disebut lintas Medan dulu penjelajahan. Itu gunakan cat aja atau kode-kode batu. Tapi mungkin di kuburan masih berguna ya. Ah, masih. Karena kan masih Iya. ada blank spot Iya, jaringan internet betul, ya kan. ya, betul, masih. Mestinya masih. Itu tidak meninggalkan lah, Iya, masih diterapkan. Ya, misal contoh masak nasi. Kalau sekarang kan menggunakan LPG. LPG. Kalau dulu kan pakai kayu. Iya. Oh, Di itu. tes kita itu, iya. Iya, Jadi iya. bagaimana masak nasi yang cerita masuk dalam buah kelapa, masak nasi dan buah kelapa. Mm-mm. Nah, itu kan hanya cerita dulu, tapi sekarang kan hanya mendengarkan saja. Iya. Nah, itu pengalaman itulah. Sekarang nggak sebenarnya- sempat lagi Mas ini. Nah, udah. Pakai Tapi pesan itu online aja. ya untuk jangan meninggalkan Iya. istilahnya kesan-kesan itu, kita tetap menyampaikan kepada adik-adik. Nah, supaya kalau dulu ya jadul lah bahasanya kan. Nah, orang ngirimkan berita ya ndak pakai telepon. Tapi efektif ya. Efektif. Nah, itu sandi aja. Ya. Nah, jadi itulah contoh itu. Ini menarik nih, Kasab. Memang bukan hanya sekedar apa tadi cerita masak gitu. Kalau sekarang kan Ya. boleh dibilang tidak terlalu inilah. Bahkan mungkin rumah tangga nggak ada dapur sekarang. Kalau perlu makan Pergi ke tempat udah banyak warung-warung. Warung-warung. Bahkan atau pesan secara online kan. Iya. Iya kan? Betul. Tapi Gopay. yang kita tangkap itu kan bukan itu ya. Bagaimana pendidikan karakternya itu ya. Iya, betul. Dari dasar dharma Dasar itu dharma, luar ya. biasa nilai-nilai pendidikan karakternya. Iya. Nah, selama ini Kak Asap yang sudah lama berkecimpung membina gerakan pramuka ini ya. Iya. Gimana dengan pendidikan karakter yang dilakukan di gerakan pramuka ini? Hasil capainya sehingga generasi-generasi yang pernah mengikuti gerakan pramuka ini gimana kualitasnya nih menurut Kak Asap? Iya. Memang kalau melihat sekarang ini kita ya mungkin jenjang per jenjang itu, masa ke masa, Iya. untuk sekarang ya memang agak jauh lah. Jadi mengalami kemandirian anak-anak itu dengan adanya seperti online, mau makan pun pesan. Iya. Jadi itu yang agak Tidak mendidik, tidak mendidik tidak lagi. menumbuhkan karakternya. Jadi disuruh masak aja contoh. Iya. Contoh suruh masak nasi, zaman sekarang kan mungkin ya dikatakan Hampir-hampir. udah ndak hampir semuanya tak punya dapur. Iya. Ya jadi ini juga menimbulkan ya hasil ndak terjangkau seperti itu karakter anak-anak. Tidak terbentuk. Apalagi banyak pengaruh-pengaruh ya, lewat HP itu. Jadi anak-anak atau generasi kita itu ya makanya pramuka sekarang ini mengharapkan mengembalikan seperti itu ya.
dengan adanya ya belajar mandiri, ya, adik-adik kita ini kan lebih banyak, jangankan untuk adik-adik secara umum lah, untuk di pramuka aja soal baca itu paling malas. Ya memang paling malas. Indeks literasi Indonesia ini rendah sekali. Rendah sekali. Iya. Nah, jadi minat itu, baca kita minat rendah sekali. Nah, jadi itulah dari segi karakter untuk sekarang ini saya lihat memang agak menurun lah. Melihat. Nah, inilah yang kita harapkan ya, kalau macam usia kami yang udah begini ini kan kalau tidak dipertahankan untuk menyampaikan kembali, ya mungkin ya memang pada dasar pramuka seusia kami ini kan sudah menginjak kepala 6 ke atas. Jadi kalau stop tidak menyampaikan pengalaman-pengalaman lalu ya memang bisa selesai juga, tidak tercapai karakter itu. Ya, makanya kaderisasi untuk pembina pelatih alhamdulillah ada, kita di Kubu Raya cukup besar sekali jumlah pelatih, Pak. Kalau pembina memang pada dasarnya udah hampir ribuan kursus-kursus maya dasar itu. Nah, khusus memang dititik beratkan di Gustepan itu penanaman karakter adalah para pembina yang lulusan KMD, KML, ya mungkin yang inilah dari Kuati Nasional juga mau mengembalikan seperti ini, ya harus memang dari pihak Pemda, pemerintah kita itu berjenjang. Kalau tidak didukung memang sulit. Ya, maka kita berharap pemerintah daerah kita baik tingkat ya pusat sudah jelas sampai ke tingkat desa. Ya. Nah, ini yang mungkin masih belum. Nah, jadi mungkin ya faktor-faktor itu tadi. Ya, belum karena belum paham atau? Ya mungkin mensosialisasikan ini belum. Atau jangan-jangan semangat Pemda memang tidak ada. Mungkin bisa jadi. Sebenarnya sih ini sebetulnya ngetuan ini sebetulnya di atas kan. Iya. Kalau pimpin nama binasnya seperti semasa dulu, ya makanya kita lihat para pembantu presiden zaman Pak Harto saja kita lihat mana dia tidak pakai seragam pramuka, dia tetap pakai seragam pramuka. Bahkan drivernya pun ajudannya ada pakai baju pramuka. Sekarang kita tidak ketemu. Nah, jadi ini untuk menunjukkan contoh karakter-karakter adik-adik kita di bawah ini yang agak mulai pudar, agak luntur. Nah, apalagi pengaruh-pengaruh sekarang kan, pengaruh-pengaruh pimpinan-pimpinan kita kalau udah berlomba ini kan gontok-gontokan contoh yang tidak pas jadinya. Makanya kita dalam pramuka ini macam mana menetral adik-adik kita supaya ya penanaman tadi kepemimpinan ditegakkan dari tingkat kelompok kecil untuk anak siaga barung dipimpin oleh ketua barung, nah, kemudian regu untuk anak penggalang. Ya, dari kecil sudah diajarkan kepemimpinan dalam bentuk kelompok kecil. Nah, ini untuk menanamkan rasa karakternya itu. Terbentuk sejak awal. Supaya memilih pemimpin harus demokrasi. Ya kita aja. Ya mereka kan hanya mencontoh ke atas. Yang lebih tua ya macam-macam kita ini. Yang lebih tua mungkin jadi patokannya. Nah, itulah contoh-contoh gitu kan. Ya emang walaupun sekarang eranya anak Gen Z ini kan serba praktis, instan segala macam. Kalau karakternya tidak terbentuk memang galau juga akhirnya. Karena pada saat menemukan situasi dan kondisi yang contoh itu aja tadi, misalnya di Kubu Raya aja ya. Nah, sekarang dengan dunia digital, kalau untuk daerah perkotaan nggak masalah. Iya, kalau di pelosok dia bisa pesan makanan secara online segala macam kan. Begitu dia berada misalnya di suatu perkampungan, bingung.
nggak bisa masak, nggak makan dong. Nah, itu. Ya. Di sana nggak ada LPG. Nggak ada LPG. Mau pesan online di mana? Nah, ini itu. memang ini contoh kecil saja Contoh ya. kecil. Belum lagi karakter, misal tadi kita membutuhkan kader-kader untuk pemimpin masa depan. Masa Ya. depan. Di organisasi pramuka ini memang saya Iya. lihat dididik, ditempa ini. Iya. Tadi bilang kan dari bawah sampai ke jenjang tingkat atas Iya. dibentuk karakter kepemimpinan, bermusyawarahnya gimana diatur, semangatnya Iya. luar biasa memang. Nah, ini kalau dari Korcap sendiri sudah menyusun program tadi ya, Iya. Kak Udin ya. Disinergikan tidak dengan Pemda? Kan tadi masuk juga ke sekolah-sekolah sebagai Sekolah-sekolah. budak-budak tadi kan. Iya. Di sekolah-sekolah gimana? Itu Kebijakan Pemdanya untuk anak-anak ini. begini, kalau masalah sinergitas dari Pemda dengan sekolah itu ada Ada. berbentuk finansial tadi, tetapi ketika pelaksanaannya untuk sampai ke pangkalan itu ada problem tentang pengeluaran dana-dana untuk kegiatan kepramukaan itu sendiri. Nah, ini ruangnya belum ada. Iya. Maksud ruang Untuk alokasi anggarannya Betul. belum bisa dikeluarkan karena di sekolah itu kan ada dana BOS. Dana BOS. Dari dana BOS itu Iya. untuk kegiatan ekstra, ekskul kepramukaan itu pramuka ini termasuk ekskul. ya, ekskul wajib. Ekskul wajib ya. Kalau wajib. kemarin Ada aturannya, ekskul wajib ada. ya? Iya. Regulasinya ada. Ada ya. Nomor 63 tahun 2014 itu itu Permendikbud itu yang diperbaharui dengan regulasi yang baru ini, undang-undang yang baru ini, Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Nah, diatur di sana bahwa diatur pramuka ini menjadi ekskul wajib gitu ya. ekskul wajib Di sekolah. Ya, Nah. kalau wajib berarti mau tak mau, suka tak suka harus dilaksanakan. disupport. Itu kegiatannya, Nah, tetapi kendalanya apa? Belum. dukungan finansial untuk membiayai kegiatan-kegiatan Dan pengelolaannya juga. dan pengelolaan daripada kegiatan ekskul itu Di sekolah-sekolah tadi. di sekolah itu seperti pembina. Pembina itu bisa dibayarkan apabila pembina itu didatangkan dari luar sekolah itu. Oke. Nah, apabila pembina ada ya di dalam sekolah itu, Siapa nih pembina nih? pembina pramuka, Guru di sekolah. guru itu juga Guru di pembina, sekolah itu. Ya, oke. tetapi tidak bisa untuk dialokasikan dananya untuk membiayai seperti ya dikatakan honor, bukan honor lah itu, sebagai apa namanya, intensif. Operasional. Nah, itu tidak bisa untuk diambil dari dana BOS. Padahal ini ekskul wajib ya. Ada ekskul wajib. Kalau ekskul yang lain bisa? Ekskul yang lain aman. Contohnya? Aman. Berarti- Seperti kegiatan kesiswaan, misalnya ODO-SN dan sebagainya. DP5. Nah, ini DSN. menarik ini. DP5. Nah, Jangan itu. sampai terkesan dana BOS ini hanya digunakan untuk kegiatan ekskul yang sifatnya hura-hura. Nah, Ya kan? betul. O2SN ini kalau saya lihat ini, saya rasa pendidikan karakter melalui gerakan pramuka ini lebih utama nih daripada Iya, sekedar Olimpiade O2SN ini. Bukan berarti mengesampingkan olahraga ya. Iya, betul. Tapi kalau ini dikesampingkan, ya alokasinya ditutup aksesnya, sementara yang ini terbuka, ini menarik ini. Nah, Menarik. itu- Ada apa nih di dalam manajemen BOS ini? Ya. Itulah. Apakah belum ada ruangnya dari unsur yang ada di dalam Arkas atau manajemen BOS itu, atau subunsurnya untuk cantelan pengembangan. Itu kan bisa dibuat. Nah, ini kebijakan inilah yang belum Iya. sampai hari Saat ini belum ada. terrealisasi, belum ada. Di Kuburai belum terrealisasi ya? belum. Daerah lain Hah? ada melakukan? Setahu Kak Sar, daerah lain? Daerah lain
Atau oke, kita nggak bicara daerah lain, kita bicara Pemudaya aja. Daerah lain tadi itu. Kita bicara dengan Karena ini ekskul wajib, mestinya tetap Ya, ditopang dilaksana. atau Oke. ditopang ataupun didukung dengan kegiatan pemerintah. Oke. Nah, karena dia di dalam sekolah memang ada beberapa kategori. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 63 tadi tahun 2014 itu, mode ataupun metode daripada kegiatan pramuka itu kan ada 3, Kak. Ya kan? Aktualisasi, kan? Sistem blok dan reguler. Nah, apakah orang-orang dinas ini atau apa yang berkaitan dengan kegiatan pramuka ini, apakah dia tidak tahu atau belum mengerti apa itu sistem di dalam penyelenggaraan pramuka itu di sekolah itu ada sistemnya blok, sistem aktualisasi dan sistem reguler. Dia belum paham. Kalau dia sudah paham mungkin bisa dilaksanakan karena kalau aktualisasi dengan blok itu tetap berkaitan dengan kepramukaan yang ada di sekolah dan include dengan jam pelajaran. Betul, materi pembelajarannya. Diakui sebagai jam pelajaran. Iya. Oke. Nah, 2 Jadi jam ada itu. nilainya ya. Nah, namun kalau sistem reguler ini di luar daripada kegiatan yang 2 tadi itu, sistem tadi itu, dia itu mandiri, dia mau atau tidak. Nah, inilah yang dicetuskan yang ada pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2024 itu, yang sifatnya sukarela. Nah, sifatnya sukarela. Yang sukarela ini pengertiannya luas. Akhirnya ada sedikit komplain dari Kuarnas ya, Kak ya. Itu mengajukan apa? Petisi kah atau apa itu? Tidak setuju dengan terbitnya Permen nomor 12 ini. Oh, iya. Nah, itu. Yang kemarin sempat ini Ya, sedikit heboh lah, ditinjau kembali ya. Ditinjau kembali itu. Oke. Nah, itulah. Namun yang terjadi sampai saat ini ya tetap seperti itu. Kalau di Kuburaya. Nah, sehingga mohon maaf ada tanda kutip kita ingin memberikan tip kepada pembina itu mencari cara lain. Nah, tidak menggunakan dana bos akhirnya. Karena kalau menggunakan dana bos, kita tidak punya ruang cantelan di sana. Tidak Nah, terlokasi itu ya. Nah, ini Walaupun memang tadi ya, ekskul wajib ya, ekskul wajib. Memang butuh waktu yang lama kali, Bung, untuk realisasikan hal ini. Mungkin ada pendekatan. Bahkan saya pernah mengusulkan. Enggak gitu. Kalau dalam tata pemerintahan aturan ya. Bukan pakai pendekatan-pendekatan. Yang penting aturannya sudah jelas, ada, ya kan? Ini tadi ekskulnya wajib. Ini hukumnya wajib. Betul. Mohon maaf kalau dalam Islam itu betul dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan dilaksanakan berdosa. berdosa. Nah, siapa yang berdosa nih? Yang melaksanakan ini. Iya kan? Ini kita dalam rangka karakter building ya kan. Iya, betul. Kita membangun karakter generasi. Ya, kita mau menuju Indonesia Emas 2045 ya kan. Nah, menarik ini. Ini kalau memang belum terlaksana, tapi selama ini gimana dari Kuarcap dalam menelaah mendiskusikan hal ini dengan dinas, gimana? Sudah pernah dilakukan? Sudah pernah dilakukan. Kita bahkan pernah Kak Kuarcap sendiri melalui Sekda itu menerbitkan edaran disesuaikan dengan undang-undang ataupun peraturan yang berlaku. Pernah disampaikan juga belum ada terrealisasi. Atau mungkin belum terjadi pemahaman yang itu tadi. Ya. Belum ada pemahaman yang konkret daripada pihak-pihak yang pengelola ini tadi berkaitan dengan dana. Tapi Kuarcap terus berupaya berkomunikasi terus.
Baik, mungkin kalau di sini mungkin ya kepala dinas pendidikan berarti ya kan. Nah, kita sering berkomunikasi. Nah, dengan sekarang kepala dinas sudah mundur ini, kami lagi membangun lagi kepada PJ ini sementara. Sementara pendekatan-pendekatan yang persuasif kami lakukan bahwa kami ini adalah pramuka, kegiatan-kegiatan pramuka yang ada selalu kami undang. Nah, itu supaya apa? Kami ingin menumbuhkan bahwa pramuka itu seperti ini loh. Nah, untuk kegiatan-kegiatan apa saja kami selalu mengundang beliau supaya untuk membangun sinergitas daripada kegiatan kita yang pada akhirnya sama-sama tujuannya itu adalah membangun karakter bangsa tadi. Ya, itu. Karakter ini ya namanya karakter ini ya sifatnya bukan ini diperlukan umum sifatnya. Nah, ya, itu. kita manusia kalau tidak memiliki karakter bisa terombang-ambing, betul. tidak mapan, ya kan? Wah itu generasi sangat berbahaya sekali ya, kalau memang tidak kita arahkan seperti gampang itu. Nah di wadah kepramukaan Kuarcap Kuburaya itu sangat getol sekali kita laksanakan. Setiap kegiatan selalu kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang betul-betul untuk menguatkan karakter peserta-peserta didik tadi itu. Bahkan itu kan yang di K3S itu diprogramkan itu kan? Diprogramkan kemarin. Kemarin gitu. Iya di KTS untuk wilayah Sungai itu. Ya. Ingat ada kepengurusan baru, maka kami menyarankan untuk memprogramkan kepramukaan dan alhamdulillah direspon dan sudah diprogramkan, hanya tinggal pelaksanaannya bagaimana? Pelaksanaannya yang belum eksekusinya itu. Betul, eksekusi. Ingat barangkali pendanaan yang belum klop dengan program tersebut. Itu kendalanya Kak Mas Ika. Ya balik ke pendanaan lagi. Betul. Ya. Tapi berjalan ya. Jalan. Kegiatan di Alhamdulillah di sekolah-sekolah tetap Kak. Gudep-gudep tadi Tetap. Alhamdulillah Kak. Tetap. Jadi kita bisa melihat itu pada kegiatan-kegiatan kemarin, kegiatan Kuaran Sungai Raya. Kegiatan Sungai Raya itu yang mendaftar di dalam Spansasera itu Kak. Ya. Kita hanya maksimalnya kemarin itu 12. Iya. 12 peserta. Tetapi yang mendaftar itu sampai 29. Oh, iya. Dari 12. Jadi antusias dari peserta. Betul. Peserta dari mana aja? Itu baru Kecamatan Sungai Raya saja. Satu Kecamatan Sungai Raya saja. Kuaran Sungai Raya mengadakan itu bulan kemarin. Bulan kemarin. Luar biasa. 2 kali lipat lebih dari Ya, target. 2 kali lipat. Target. Nah, itu sangat antusias sekali. Iya. Wah, itu Ya artinya hebat sekali. memang anak-anak kita ini senang dengan Sudah mulai ada gerakan pramuka peningkatan ini, ya. kesadaran mabigusnya ataupun pangkalan-pangkalannya juga timbul. Ya. Karena walaupun bagaimana masalah karakter ini sangat sensitif. Nah, di sekolah memang diajarkan karakter, tetapi di pramuka itu lebih ditekankan lagi karakternya. Jadi karakter di sekolah dengan karakter di pramuka ini kalau dipadu padankan, ya kan, itu lebih menguatkan sebenarnya. Cuma kadangkala kita ini antara sekolah satu dengan sekolah yang lain yang berdekatan itu kadangkala belum ada sinergitas. Contoh seperti ini. Kegiatan kita dalam satu lokasi, ya, lokasi kita itu gugus lah. Kalau 5 sekolah di gugus tuh hanya 2 gugus yang baru bisa ikut andil. Jadi yang 3-nya belum. Nah ini yang mau kita, karena apakah itu segi biaya atau segi kurangnya kesadaran atau Tapi di gugus-gugus itu semuanya ada aktivitas pramuka. ada. Cuma keikutsertaan tadi Keikutsertanya. mungkin karena ada syarat pembiayaan dan Ya itu sebagainya. pembiayaan dan sebagainya tadi Ya, itu. ya, Mengingat tadi faktor 3 tadi Kak. Jadi Ya. yang ditekankan lebih ke
aktualisasinya, bukan Aktualisasi. regulernya. Oke. Begitu keluar itu bersifat reguler, Iya. memang tidak dibiayai oleh anggaran. Anggaran. Ya, jadi sekolah tetap mengedepankan yang dua tadi, aktualisasi dan ininya ya. Iya, seperti itu. Seperti itu, jadi itu kendala. Tapi menarik, di tengah keterbatasan pembiayaan tadi, Gerakan Pramuka di Kuburaya ini masih antusias juga jalan. Bukti Mulai, tadi Amin. Insya Allah. di Sungai Raya aja Semakin, dari ya. 12 target 29 yang ikut ya. Iya. Ya, ya. Nah, ini yang terakhir ini, kalau untuk di WhatsApp Kuburaya yang terakhir ini belum kita tanggapi karena kita berbenturan dengan mau muscap, ya kan? Di Batu Ampar itu sudah melaksanakan kegiatan ini apa namanya? Sosialisasi ya, Bu? Apa? Kemah Khusus Kuaran Batu Ampar. khusus Kuaran Batu Ampar yang di dipadu-padankan dengan kegiatan orang dewasa ya Kak ya. Iya. Nah itu. Nah ini belum sempat kami jawab dengan Oh, anak kursus Permohonan. orientasi. Nah, tapi yang sudah Orientasi untuk sudah unsur. bergulir itu dari Kuaran Sungai Kakap, Pak. Ya. Kuaran Sungai Kakap kemarin sudah selesai melaksanakan di tanggal 5 Oktober itu. Itu khusus untuk wilayah Jambore. Kuaran Sungai Kakap, Jambore. Ah. Ya, dan Jadi masing-masing Kuaran ini sebenarnya Ya, antusias betul. untuk Udah menyelenggarakan antusias. ini ya. Udah betul. mulai. Ya, Walaupun dengan keterbatasan dana. Masih Tapi itulah kembali tadi Pramuka. Ya. Tetap bisa jadi ya. Jadi, Bisa terlaksana. jadi, Kak. Oke. Kalau prestasi anak-anak kita sendiri dari Gerakan Pramuka nih sejauh ini apa saja Alhamdulillah. mencapai Kuburaya ini? LT kemarin. Dari LT kita ya kan sampai ke PPI kemarin itu kita mendapat ada duta penyu. Iya. Oh. udah tahu. Iya. Wah, luar biasa. Luar biasa Iya, tuh. Jambore, Kak. Sayang di Kuburaya nggak ada penyu ya. Tapi dia Tapi beliau, jadi duta penyu ya. Di sana dapat duta penyu, juara dia. Ya, Kremoni Iya. suatu karir. Ya. Karin. biasa. Karin. Oke. Itu. Kemudian satu Apa lagi itu? Apa sampai mendapatkan duta penyu itu karena kecintaannya, karena kepeduliannya dengan penyu atau apa-apa? memang ada kompetisi kemarin itu bagaimana cara untuk membuat suatu paper yang bertajuk dengan penyu. Nah itu, jadi dikompetisikan Oke. di dalam kegiatan tersebut. Jadi itu di seluruh Kalimantan Barat itu. Di seluruh Kalimantan Barat salah satunya Bahkan ya bukan lagi tingkat nasional, Iya. tingkat nasional. Internasional itu ya. Iya, karena dari beberapa negara itu juga ikut hadir. ikut hadir. Yang jelas kepedulian terhadap lingkungan, ya, cintanya terhadap satwa yang dilindungi, Satwa yang dilindungi. itu kan hampir punah begitu. Iya. Nah, makanya penjual telur-telur penyu itu kan udah ada lagi. Udah nggak ada, nggak boleh Nggak lagi. nggak udah. boleh. Kalau ketahuan ditangkap tuh. Iya. Nah, itu di situ. Tapi anak kita Anak kita anak ini kita memang bisa bisa lah. Bisa. Nah, membuat memang diambil, paper iya. gitu ya. Mereka itu ya khususnya di lingkungan Gerakan Pramuka itu memang tepat sebetulnya. Iya, iya. Memang pas begitu. Dengan kecintaan alamnya. Iya. Nah, jadi di situ Dan kasih sayang. kasih sayang sama makhluk. Menarik gitu. Nah, itu mungkin adik kita itu disitulah. Jadi Iya, iya. nah, memang secara di sana kan yang ikut kan bukan hanya lingkungan pramuka, Pemuda juga. pemuda juga. Pemuda. Unsur-unsur KNPI. KNPI. Oh. Jadi Karang ternyata Taruna. ya itu lah tadi Dari Pramuka juga dari kita itu. Komunitas-komunitas pun ada. Iya. itu Komunitas-komunitas salah pun ada. satu Salah satu bukti itu. bahwa memang di kepramukaan Betul. karakternya Ada yang prestasinya. ikut itu juga beberapa kuarti cabang juga yang ikut. Iya, iya. Ternyata kuarti cabang Kuburaya adik kita itulah yang dari pramuka yang Kita berhasil. memperoleh trofi itu 3 Kak. Jadi juara umum 2. Iya. Juara umum 2. Juara umum 2. Se-Kalimantan Barat, se-internasional tadi itu yang 3 negara itu. Iya. Nah, itu. Malaysia yang hadir Malaysia, kemarin itu. Brunei kalau tidak salah.
dengan kita sendiri di Indonesia. Berarti berkembang memang prestasi Iya, alhamdulillah lah. anak adik-adik kita Alhamdulillah. Semangatnya itu Alhamdulillah, yang Alhamdulillah. rasa kebersamaannya juga kita lihat. Nah, kalau kembali terkait dengan pendidikan kepramukaan tadi ya. Ada kurikulum khusus atau juknis dari Kuarnasnya? Itu memang sudah ada kurikulumnya kan? Ada ya. Ada kurikulumnya. Sesuai dengan jenjang. Sesuai dengan jenjangnya. Ya, Oke. sesuai dengan Jadi jenjang. tidak dipaksakan juga lompat. Nggak bisa. Oke. Dia sesuai dengan jenjangnya, kemudian dengan raport khususnya. Nah, raport khususnya inilah yang membuat mereka itu bisa mengejar karirnya. Memang pramuka ini untuk menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan sebenarnya. Iya. Yang penuh, yang berkarakter, yang mempunyai keterampilan dan berwawasan kebangsaan. Nah, seperti itu. Jadi 3 unsur ini dipadu-padankan memang sudah menjadi suatu kekuatan yang ada di dalam kepramukaan. Saya rasa kalau di dunia pendidikan yang lain, termasuk dunia pendidikan formal tidak ada kan? Ya, kalau tidak. ya, belum begitu. Pendidikan kan memang ngejar tesnya, ujiannya juga kan udah terarah ke textbook itu kan. Kalau pramuka ini kan ya ekskul. Iya, Lebih di luar. Alhamdulillah Kak, untuk kurikulum itu seingat saya dari Kuarnas ada MOU bersama beberapa komunitas untuk anggota pramuka yang memang memiliki potensi lebih dalam karakter dan terutama untuk anggota pramuka yang sampai level pramuka Garuda. Jadi itu mereka diberikan untuk satu potensi masuk ke beberapa komunitas dispensasi tanpa ada tes. Oh, ada jalur khusus gitu ya. Jalur prestasi ya. Jalur prestasi khusus pramuka. Betul. Yang menunjukkan sertifikat atau ijazah pramuka Garuda. Salah satunya itu Di Kuburaya sudah ada? Belum. Salah satu Pramuka Garuda kita sudah ada. Cuma untuk belum fakultas. Kalau di Jawa itu di di Jawa Timur sudah. Jawa Timur ada. Lebih. Kemudian nih kemarin itu apa nih yang kerjasama dengan Untan, fakultas apa yang di UNJ juga memberi ruang kepada di Jogja. pramuka yang berprestasi, terutama pramuka Garuda yang minimal prestasinya prestasi nasional. Oke. Jadi ada pengakuan. Jalur khusus untuk terus meningkatkan prestasinya. Nah, tadi kalau cerita dari perguruan tinggi tadi, kalau dulu kan turun gitu ya, dari cerita pada saat waktu rektor dikerahkan itu. Kalau sekarang masih ada kerjasama seperti itu lagi? Alhamdulillah Kak Sam ya. Iya. Mungkin belum lebih itu. Sekarang tuh enggak seperti yang itu. Betul. Hanya tertentu saja yang berkaitan dengan misalnya contoh calon-calon guru, terutama di FKIP. Ini saya dengar insya Allah menyusul nih Universitas PGRI kita. PGRI. Iya, yang di Ampera itu. Itu juga sudah mulai mau mempersiapkan. Kebetulan memang lebih banyak orang dari Kuburaya Kak. Yang sekarang itu. Banyak. Karena yang di situ sampai ke nasional beberapa orang banyak di Kuburaya. Jadi masuk andalan nasionalnya juga Sari Pasadia. Iya. Pelatih nasional juga ada dari Kuburaya. Jadi memang secara besarnya itu ya di situ sampai ke perguruan tinggi. Apa yang dikatakan Kak Udin tadi itu betul. Di Kalbar belum kelihatan, belum. Baru sifatnya di Untan itu khususnya di FKIP baru jenjang orientasi saja.
yang didorong. Ini sebetulnya kembali lagi ke pucuknya. Nah, kalau pucuknya memang memberikan motivasi yang cukup semangat, ya insya Allah. Kadang-kadang kan dikaitkan macam rencana yang kami dengar itu di Universitas PGRI ini, yang kemarin rencana mau dilantik itu oleh Kuarcapnya, ya, karena terbentur Kuarcapnya lagi keluar kota, jadi ditunda. Nah, jadi akhirnya itu juga rencananya itu ada kegiatan seperti itu. Jadi dituntut nanti ada berapa semester untuk menyelesaikan skripsinya, dia harus mencapai KMD. Nah, kursus dasar. Jadi yang baru-baru itu hanya diikutkan orientasi dulu, pengenalan. Nah, itulah sebetulnya ada digerakkan ini, sebetulnya itu ada kepedulian seperti tadi yang dikatakan Kak Sarwani. Kenapa sampai bukan tidak peduli soal, mungkin belum paham tadi. Mungkin yang agak hilang itu orientasi kan. Selama ini pengurus-pengurus itu tidak pernah diberi orientasi. Kalau semasa kami dulu, gubernur saja harus ikut kursus orientasi. Saya pernah memberikan materi itu, ya cukup, ya malah karena pejabat kita bukan pejabat, tampil di depan itu sempat juga. Tapi karena pramuka pede dong. Ya karena itu. Karakternya beda. Itu yang pramuka. Kita yang di situ juga kuliah sampai menyusun skripsi juga, ngambil judul di lingkungan pramuka. Begitu dosen pembimbing yang uji juga Orang pramuka. bukan orang pramuka, dia tidak mampu. Kita justru yang lancar memberikan. Nah, ini berkaitan tadi lah di perguruan tinggi itu. Seperti pengalaman yang di Untan itu udah lama sebetulnya. Cuman udah mulai redup. Nah, ini hanya di FKIP Untan hanya orientasi saja. Nah, kalau yang tadi kata Kak Udin, di luar Kalbar memang sudah berjalan. Bahkan dosennya itu khusus orang pramuka memang. Nah, itu yang diharapkan kemarin itu. Ya, kenapa di Gus Depan itu belum bisa bergerak? Ya, kendalanya berkaitan dengan, ya boleh katakan insentifnya lah, honornya, mau ngambil dari mana? Padahal dulu Kuarti Nasional itu sudah mempersiapkan adanya satu kalau di guru itu sertifikasi. Nah, jadi mereka udah buat, kita juga waktu itu sempat seluruh Pusdiklatda itu membahas itu, sama dengan ceritanya jenjang PAUD dengan TK itu mau dipasangkan suatu tambahan golongan, tapi karena sejarahnya tidak sampai di situ. Karena pemahaman siaga, penggalang, penegak pandega itu kan sejarah perjuangan bangsa. Kenapa disebut siaga? Sedangkan untuk TK dengan PAUD ini membingungkan. Nah, makanya untuk yang dikatakan Kak Udin di perguruan tinggi itu tadi, ini mulai baru menggerak lah. Kalau ngelihat potensi di Kuburaya sendiri, potensi alam terutama ya. Kira-kira gerakan pramuka ini apa yang kontribusinya atau dikembangkan di dalam gerakan pramuka ini? Banyak sebetulnya. Kalau tadi kan kayak PPI itu kan ada penyu. Betul. Gitu. Kalau kita sudah dikembangkan apa di Kuburaya? Izin nggak? Seingat saya di Kuburaya khususnya itu ada program penanaman mangrove. Penanaman mangrove itu kemudian pramuka satu hari itu betul-betul anak-anak pramuka pandega yang diminta hadir dan disertai dengan lingkungan hidup, dan memang berjalan itu di wilayah Taman Ekuator kalau tidak salah. Tanah gambut itu kan di Kuburaya memang ada gambut. Itu pun selaras dengan program Pemda berkenaan dengan mangrove dan gambut itu kan. Jadi pramuka sebetulnya sudah ada itu kan. Pramuka sudah berjalan. Mungkin tinggal mengkolaborasikan antara
agenda ekstrakurikuler mulok, muatan mulok, mangrove dan gambut dengan pramuka. Betul. Tapi alhamdulillah pramuka sudah besar duluan kan, dan bisa dilihat hasilnya itu di wilayah Sungai Ngas itu kan. Itu yang Iya. Jadi sudah ada. potensi kubudaya sendiri Kubudaya. juga Sudah, tergali. alhamdulillah. Apalagi sekarang kita lihat kan tempat-tempat wisata itu peran penting juga Iya. untuk ikut serta adik-adik kita, lebih-lebih penegak bandeng itu. Untuk mengembangkan wisata Nah, itu kesakaan tuh Kak. kesakaan. Yang tadi pramuka kesakaan. Bahkan yang terakhir kan kita kirim ke Jakarta kan ya, dari Saka Ya. Warna Bakti. Warna Bakti. Kalpataru. Kalpataru. Kita ada dua dari Ada. SMA Lingkungan 1, ya. betul. Ya. Dan dari SMA. Kalau dulu tuh khusus Saka itu sekarang kan dijadikan satu. Betul. Antar kehutanan dengan Lingkungan. Hidup, ya. lingkungan hidup itu. Jadi kubudaya ngirim Pak. Ngirim kita. juga untuk ke nasional juga Nasional, sudah ya. pulang. Iya. Alhamdulillah. Jadi potensinya di wilayah kubudaya untuk gambut dan mangrove itu Ya. benar-benar ada Kak. Sumber daya alam yang harus dijaga. Betul. Ya. Kalau Kak Sap ini kan udah lama nih ya. Melihat kondisi sekarang ini, ya, perkembangan ke depan. Ini dengan gerakan pramuka, tadi dengan dinamikanya mungkin kurang ada pemahaman dari stakeholders lainnya Iya. yang mestinya bisa mensupport lebih gitu. Betul, ya. betul. Ini keprihatinan seperti ini gimana menurut Kak Asap ini, apa harapan Asap? Atau dibiarkan saja seperti ini berjalan apa adanya? Oh enggak. Saya rasa masih ada kesempatan Kak. Kalau melihat di antara ya kalau di lingkungan kita di Kuarcap Kuburaya itu saya lihat sudah nampak sejak beberapa tahun ini ya, dari 2021 ya. 2021 udah nampak saya lihat itu menandakan walaupun dulu dikatakan apa jalan di tempat tapi masih itu ternyata punya makna jalan di tempat tapi begitu ya perlahan-lahan tapi pasti. Nah ini yang kita lihat. Nah, jadi ke depan saya yakin kepedulian dan dukungan pihak Pemda kita, saya rasa harapan itu pasti ada lah. Amin. Gitu Kak. Kaderisasinya sendiri. Kaderisasi- Ini kan tidak mungkin Kak Asap kan Kaderisasi sudah cukup melebihi. harapan Iya. pengkaderan Pengkaderan dari Kak itu Asap sendiri. tetap berlanjut. Jadi makanya bukan artinya kita sekarang ini ya mengikuti yang ya macam kita ya di belakang aja lah Tur Urian Dayani Iya, iya. yang itu. Tapi insya Allah saya lihat sudah berkembang generasi-generasi itu ya secara perlahan kita memastikan insya Allah lah itu ke depan Ya, dalam rangka membangun pengkaderan karakter generasi bangsa, berikutnya. Memang ini jadi Iya. PR kita Betul. bersama ini. Ya, Apalagi di tengah betul. dinamika Ya, dunia global, Ya, global. digital Betul. ini. Kalau Yang penuh tantangan. kalau generasi kita tidak dipersiapkan betul. pendidikan karakternya, dan itu saya lihat di gerakan pramuka itu klub di situ. Iya. Pendidikan karakternya Betul. dapat di situ. Ya, kalau dilihat itu. Izin yang paling sedikit Kak, Ya. berkenan dengan generasi, alhamdulillah Kuburaya merupakan Kuarcap yang kemarin sudah mengadakan itu instruktur muda. Jadi Instruktur PPI muda. ya, dan Iya. itu kerjasama bersama dengan Disporapa. Disporapa. Oh, Jadi dari situlah terlihat Dari bahwa dinas. betul Ya, Bantu. pengkaderan. betul Kuarcap dan Disporapa itu betul-betul Betul. ingin ada regenerasi. Jadi adik-adik penegak itu diberikan modal untuk bagaimana membina yang baik dalam kegiatan dan khusus instruktur muda Kak. Itu langkah awal ketika mereka ingin masuk ke kursus yang lebih lengkap lagi itu KMD Kak. Nah, Antusiasnya situ juga, cukup betul. besar juga. Alhamdulillah Pak. Itu dari semua Mencapai berapa kuartir ranting
Iya, 9 kuartir ranting. Betul, 9 dan hari semuanya. Nah, di situ. Itu yang membuat. Itu jenjang penegak pandega. Betul. Artinya semangat Ya semangat. Betul. di masyarakat ini antusias ya. Ya, itu regenerasi Iya, untuk cukup besar itu menggunakan. jumlahnya itu Iya. yang ikut. Bahkan barangkali informasi sedikit untuk terakhir nanti, Wartab itu kan sudah siap melaksanakan musyawarah. Oke. Nah, di musyawarah itu juga barangkali ada regenerasi kepengurusan Iya, dan memang sudah dirancang oleh pengurus-pengurus nanti yang akan diaplikasikan dalam bentuk tim formatur kan. Jadi pramuka sesuai anggaran dasar dan program kerja regenerasi tetap berjalan kan. Iya, iya. Seperti yang Kasab sampaikan, yang kaum tua barangkali mengayomi kaum muda, Iya. kaum muda belajar kepada kaum muda. Iya, Tinggal Itu mendorong, daya. mendorong. Iya, iya, iya. Mendorong. Sistem among. Iya. Sistem among. Ya harus ada pengkaderan. Betul ya, iya. Pengkaderan Iya. sudah, alhamdulillah ada. Iya. Alhamdulillah hanya pramuka lah yang pertama kali menggawangkan sistem among Kak oleh dunia pendidikan. Betul. Jadi pramuka sudah ada Sebelumnya itu disebutkan dari awal dari Bapak Pramuka Indonesia itu kan. diajar di Ontara. Diajar di Ontara. Iya, di Ontara. Iya. Ya, jadi itu Kak barangkali. Ya. Nah, kalau Kak Sar sendiri nih sebagai ketua harian Ketua harian. kuartir cabang Kuburaya. Gerakan Pramuka Kuburaya ini tentu PR tanggung jawab di pundak Kak Sar ini luar biasa nih. Iya. Sebagai ketua harian ini ya. Memang begitu. Ketua hari-hari. Tanggung jawabnya memang luar biasa. Memang begitulah. Apa Semakin harapan dan langkah yang sebagai pimpinan ketua harian tadi? harapan saya ini penghujung waktu ini Pramuka Kuburaya ini tetap berjalan dengan eksis. Tidak Karena, pudar ya. tidak akan Langkah yang pudar. dilakukan Ya, dari langkah-langkah. ketua harian? Ya, pertama-tama dengan mengkaderisasi tadi, langkah-langkahnya tadi itu yang sudah kita capai melalui kerjasama tadi dengan Dispora itu Kerjasama. salah satu. Nah itu langkah-langkah yang konkret lah. Mengapa demikian? Karena walaupun bagaimana di pangkalan-pangkalan itu Kak, kita memang sudah banyak menciptakan pembina-pembina yang berijazahkan KMD maupun KML, tetapi tidak cukup untuk mengakomodir semua sekolah yang ada di Kecamatan Sungai Raya, apalagi di Kabupaten Kuburaya. Bayangkan kalau Kecamatan Sungai Raya itu saja sekolahnya sudah ratusan, itu baru tingkat SD. Yang baru kita telurkan yang pembina-pembina itu hanya berapa persen daripada sekolah itu. Nah itu makanya kita gunakanlah tadi kita gunakan adik-adik yang penegak pandega ini dipersiapkan untuk membantu kekosongan-kekosongan yang ada, mengkaderisasi. Itu langkah-langkah awal. Kemudian langkah-langkah yang kedua adalah kita tetap selalu merevisi kegiatan-kegiatan kita yang ada evaluasi terus. Evaluasi terus. Sesuai mana kebutuhan, yang sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman serta prioritas. Betul. Itu. Dalam kerja tanpa melanggar aturan-aturan yang di atas. Harus sinergi ya. Nah, harus sinergi, ya kan? Seperti contoh, kalau memang kita program kita itu ada dua, program yang mengikuti kalender DPD nasional, kemudian ada program kita sendiri. Nah, di Korcap itu, yang belum kita dapat ini cita-cita kita yang belum terlaksana. Jambore cabang. Nah, karena kita kesulitan lokasi. Nah, itu juga jadi masalah. Kuburaya luas. Kuburaya luas. Cuma secara wilayah, tetapi sangat sempit untuk mencari lokasi yang tepat untuk membangun lokasi suatu jambore. Lokasi buper. Bumi perkemahan. Itu cita-cita yang besar kita itu. Perkemahan. Artinya lokasi yang tetap gitu ya, sebagai bumi perkemahan. Ini selalu kita dorong nih Kak. Bagaimana caranya? Ini harus kerjasama semua pihak, baik itu pramuka, swasta maupun
pemerintah. Oke. Kita memang harus kolaborasi untuk Semoga ke depan mencari bisa seperti terwujud. itu. Amin. Ada hal-hal yang baru yang perlu kita bangun. Ya, ya. Nah, itu Ya, semoga- itu harapan kita. Semoga secepatnya bisa terwujud. Amin. itu. Iya, bisa terwujud. Dan pramuka, gerakan pramuka juga tetap eksis dan berkembang. Yang Amin. berkembang. Dalam rangka menciptakan Insyaallah. generasi-generasi yang unggul Iya. di kebudayaan. Itu yang tujuan utamanya. Baik, terima kasih Kak Sap. Terima kasih, Kita Kak. sudah di penghujung pertemuan. Senang sekali Kak Sap, Kak Udin. Ya. Ini momen yang luar Bumi biasa. Sekda. Kita banyak hal yang bisa didapatkan, ya, yang bisa mengingatkan kita semua juga, dan mudah-mudahan juga ini menginspirasi bagi semua stakeholder tadi, Amin. bagi masyarakat bagaimana pentingnya kita membangun karakter generasi bangsa ini yang melalui gerakan pramuka ini bisa lebih unggul daripada hal-hal lain yang ya kalau saya lihat seperti hal-hal remeh-temeh yang Ya, betul. hanya mercusuar saja. Iya. Terima kasih sekali lagi. Siap, Kak. Baik, sama-sama, Kak. Baik, sahabat Sekda Podcast, setelah kita ikuti tadi dialog kita asik sekali, ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua, memberikan semangat kita semua, bagaimana kita bersatu, bersemangat untuk terus membangun karakter generasi bangsa ini melalui gerakan pramuka sehingga menjadi Indonesia unggul, Indonesia emas tahun 2045. Sampai jumpa di kesempatan yang lebih asik tentunya. Wassalam. Sejenak kita dialog asik.